Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pelajaran Sejarah Indonesia, anak-anak kelas 10 IPA dan IPS. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi inti kita, yang sebelumnya sudah kita dahului tentang pengantar, yaitu konsep ruang dan waktu. Kemudian yang kedua adalah konsep perubahan dan perkembangan. Nah, hari ini kedua konsep yang sudah kita bahas kemarin itu pada dasarnya adalah untuk mencapai materi inti kita, yaitu diakronik dan sinkronik. Bersama saya, Ibu Mariana Kusariyanti. Kita mulai. Tujuan pembelajaran kita apa? Tujuan pembelajaran inti kita adalah kalian nanti diharapkan bisa memahami, kemudian menganalisa tentang konsep pemikiran, konsep diakronik, dan konsep pemikiran sinkronik dalam berpikir sejarah. Kemudian yang pertama, apa yang dimaksud dengan diakronik? Diakronik sama dengan diakronis sama. Secara harafiah, secara tata bahasa, diakronis itu berasal dari bahasa Yunani, di mana ada dua suku kata, yaitu dia, yang artinya adalah melampaui, melintasi, dan melalui. Kemudian kronos itu artinya adalah waktu. Jadi, secara harafiah, diakronis itu artinya adalah mempelajari suatu peristiwa yang melewati waktu, artinya tidak dibatasi oleh waktu. Satu peristiwa ditinjau dari rentetan waktu. Kemudian secara umum, diakronis adalah sebuah catatan mengenai peristiwa atau kejadian yang diceritakan secara runtut atau secara disesuaikan dengan urutan waktu berdasarkan waktu kejadian peristiwa, atau kalau bahasa umum kita adalah secara kronologis. Jadi diakronis atau kronologi itu sama, menceritakan sebuah peristiwa berdasarkan runtutan waktu. Kalau bicara tentang kronologi berarti dari awal kejadiannya sampai dengan peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian, bagaimana kita menyampaikan konsep berpikir diakronik? Berpikir diakronik ada 3 konsep. Yang pertama itu adalah memanjang dalam waktu, tapi menyempit dalam ruang. Artinya apa? Maksudnya apa? Berpikir diakronik atau berpikir kronologis itu menguraikan peristiwa sesuai dengan urutan waktu. Jadi secara runtut, tidak ada yang ditinggalkan kalau kita bicara tentang diakronik. Jadi memanjang dalam waktu itu artinya adalah menguraikan sesuai dengan urutan waktu. Tapi yang diuraikan hanya garis besar yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Contohnya, kita mau menguraikan tentang peristiwa proklamasi 17 Agustus 45. Bukan hanya tanggal 17-nya saja yang diuraikan, tetapi rentetan peristiwa sebelumnya, tanggal 16-nya. Kemudian nanti bisa kalian kaitkan dengan kekalahan Jepang atas sekutu, atau kalian bisa mengkaitkan ke belakang lagi tentang jatuhnya bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Jadi, memanjang dalam waktu itu konsepnya adalah runtutan waktu yang mengakibatkan peristiwa itu terjadi. Jadi, hukum kausalitas di diakronik itu terpakai. Kemudian, mengutamakan proses dan adanya perubahan dalam peristiwa. Jadi, perubahan ini yang diutamakan dalam diakronik. Menjelaskan bahwa memang ada rentetan peristiwa yang mengakibatkan perubahan dalam runtutan waktu. Kemudian konsep yang ketiga. Dalam berpikir diakronik, ada konsep berpikir kronologis, tadi menguraikan sesuai dengan urutan waktu. Tujuannya apa? Tadi untuk menguraikan kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Ciri-ciri diakronik. Yang pertama, memanjang dalam waktu.
dan menyempit dalam ruang atau berdimensi waktu. Tadi ada hubungan kausalitas, tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri. Ada sebab, pasti ada akibatnya. Kemudian, kalau kita bicara atau menguraikan peristiwa itu berdasarkan diakronisnya, dimensi waktunya, bersifat naratif. Jadi menjelaskan, mengutamakan proses. Ada proses di situ, di mana proses itu menjelaskan adanya perubahan. Kemudian, bersifat dinamis, artinya apa? Bisa jadi peristiwa atau runtutan waktu dalam peristiwa itu ada perubahan. Kenapa bisa terjadi perubahan? Karena bisa jadi muncul adanya bukti-bukti atau fakta-fakta baru. Jadi diakronik tidak bersifat statis, bersifat dinamis. Selama ada bukti baru, peristiwa itu bisa terbantahkan atau ditambahi datanya. Kemudian, konsep berpikir diakronis memanjang dalam waktu itu lebih banyak digunakan dalam ilmu sejarah karena bersifat naratif dan ada hukum kausalitas. Nah, sinkronik sama dengan diakronik. Berasal dari bahasa Yunani yaitu sin artinya dengan dan kronos artinya waktu. Artinya maksudnya sinkronik itu menguraikan peristiwa sejalan dengan waktunya. Jadi tidak mundur ke belakang. Secara umum, sinkronik diartikan sebagai mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang terjadi pada satu kurun waktu. Tadi kita sudah menjelaskan perbandingan di si diakronik tadi adalah 17 Agustus yang diceritakan adalah ke belakangnya. Tapi kalau sinkronik yang diceritakan adalah tanggal 17-nya saja. Tapi di tanggal 17-nya itu kita lebih detail menjelaskan peristiwa apa yang terjadi. Kemudian, konsep berpikir sinkronik itu berkebalikan dengan diakronik. Kalau sinkronik berpikir meluas dalam ruang, menyempit dalam waktu. Tanggalnya, peristiwanya yang hanya satu, tetapi dalam satu peristiwa itu diuraikan secara detail. Tanggal 17 Agustus 45 ketika proklamasi dibacakan, bagaimana situasi tanggal 17 itu? Apakah mendung, apakah ramai, apakah cerah, bagaimana juga dengan keadaan fisik seorang Soekarno dan Hatta? Bagaimana dengan persiapan bendera merah putihnya? Itu yang diceritakan, tetapi tidak berkaitan dengan waktu di luar yang kita bahas. Kemudian, perbedaan sinkronik dengan diakronik yang kedua adalah digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Karena dalam sinkronik itu ada ilmu psikologi di situ, ada ilmu geografi di situ, ada ilmu sosiologi di situ. Makanya lebih condong, lebih banyak digunakan dalam ilmu bantu sejarah, tetapi yang bersifat ilmu sosial. Kemudian, ciri-ciri sinkronik. Mempelajari peristiwa atau kejadian dalam satu waktu. Tadi melebar, memanjang dalam ruang, menyempit dalam waktu. Fokusnya pada gejala atau karakter atau pola-pola kejadiannya. Karena hanya menjelaskan pada satu waktu tidak bisa dibandingkan, makanya tidak memiliki konsep perbandingan. Kemudian memiliki jangkauan yang sempit karena hanya satu poin saja ya, satu waktu saja yang dijelaskan. Kemudian, meskipun jangkauannya lebih sempit, tapi lebih mendalam karena menggunakan ilmu bantu sosial. Tadi ada ilmu psikologi, ada ilmu geografi, ada ilmu sosiologi, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau diakronik itu bersifat vertikal, sinkronik bersifat horizontal. Mengembang, besar, atau gemuk. Kalau sinkronik itu gemuk, tapi kalau diakronik itu langsing, lurus, jadi memanjang atau meninggi. Bersifat vertikal. Kalau sinkronik bersifat horizontal. Nah, ini perbedaannya. Kita pertama dulu, diakronik. Ini sinkronik. Yang pertama, masyarakatnya bergerak aktif. Karena ada hubungan kausalitas tadi.
Di mana ada sebab, ada akibat. Tapi yang sinkronik berdimensi ruang saja, yang dipelajari hanya satu peristiwa saja dalam satu tempat. Kemudian, memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Kalau sinkronik, itu lebih detail pada sistem yang terstruktur organisasinya. Unsur-unsur yang berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Menjelaskan detail transformasi, jadi ada perubahan tersebut. Jadi dia kronik. Kalau di sinkronik, itu bersifat deskriptif, jadi menjelaskan. Kalau diakronik tadi bersifat naratif, kalau sinkronik bersifat deskriptif. Itu materi kita untuk berpikir sinkronik dan diakronik. Jadi kesimpulannya adalah, kata kuncinya adalah, kalau diakronik itu memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Kalau sinkronik kebalikannya, menyempit dalam waktu tapi melebar dalam ruang. Kalau ini menceritakan tentang perubahan, kalau ini adalah strukturnya. Ini bersifat dinamis, ini tidak. Bersifat naratif, kalau yang sinkronik bersifat deskriptif. Itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa kita bahas di grup PJ-nya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.